Ada kabar yang menyebutkan bahwa Yoast SEO itu sedang bermasalah. Banyak yang mengeluhkan yang udah ranking 1 tiba-tiba menghilang dari search engine. Ada yang udah punya carousel Google juga menghilang. Dan masih banyak keluhan seperti rich result image yang juga menghilang. Sebenarnya ada apa sih dengan Yoast SEO ini? Saya juga bingung sih. Langsung ngecek website sendiri dan ngecek Google Console. Pengen tahu apa yang saya temukan? Yuk simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang WordPress ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini ada info bahwa Yoast SEO itu bermasalah. Buat yang belum tahu, Yoast SEO itu adalah plugin SEO terbesar di WordPress. Jadi banyak banget yang menggunakannya. Dan pasti masalah ini banyak juga yang merasakannya. Yuk kita bahas lebih lengkap. Nah, info ini saya dapat dari Search Engine Journal. Saya pribadi belum merasakan dampaknya karena mungkin saya tidak menggunakan plugin yang bermasalah. Nah, ternyata dari yang saya sebutkan tadi, ada yang Google Carousel-nya menghilang, ada yang Rich Result Image-nya juga menghilang, dan masih banyak hal lain yang terjadi terkait SEO. Dan ternyata hal tersebut disebabkan oleh plugin ini nih, Grow by Mediafine. Nah, buat teman-teman yang pernah menginstal plugin ini, jadi harap waspada ya. Coba kita buka mana ya. Nah, ini pluginnya. Plugin ini adalah social sharing button ya. Jadi buat teman-teman mungkin coba dicek plugin sharingnya itu pakai apa. Ini juga ada social proof, click to tweet, dan lain sebagainya. Ini penampakannya seperti ini nih. Nah, saya pribadi nggak make plugin ini, jadi saya tidak mendapatkan masalah sama sekali pada Yoast SEO. Tapi buat teman-teman yang pernah menginstal plugin ini, coba deh cek di Google Console-nya apakah terjadi masalah. Masalah ini terjadi katanya itu karena ada konflik. Nah, ini dia. Konflik dengan plugin Grow Social Sharing itu. Plugin ini ada mengirim email peringatan ya buat teman-teman yang menggunakan plugin ini tapi masih dalam versi 2.1.12.1 atau 2.12.2, maka mesti segera mengupdate pluginnya menjadi 2.12.3. Untuk versi 2.12.1 itu bermasalah dengan plugin untuk speed ya, kayak WP Rocket sama Auto Optimize. Nah, intinya teman-teman mesti segera update ke plugin versi terbaru secepatnya. Bahkan menurut saya, kalau teman-teman punya pilihan yang lebih baik, sebaiknya cari plugin yang lebih baik juga untuk menghindari hal-hal serupa bakal terjadi. Nah, ini juga dibahas dalam Search Engine Journal. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini kemungkinan besar karena pada SOP-nya gitu ya, pada flow pengembangan pluginnya itu mungkin kurang melakukan tes terhadap plugin-plugin besar seperti Yoast SEO gitu ya. Jadi mungkin begitu dites sekali atau beberapa kali, tapi mereka tidak melakukan tes untuk konflik plugin-plugin yang umum dipakai. Makanya sehingga begitu dites ternyata ada konflik dan sayangnya konflik ini terjadi itu sempat membuat kerugian besar bagi beberapa website. Bayangin aja ada website yang udah dapat Google Carousel malah tidak ditemukan pada halaman pertama. Itu kan sangat merugikan sekali. Bahkan di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Begitu semua orang sedang berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, ternyata masalah ini terjadi. Bayangin dampaknya. Bukan hanya bagi programmer, bukan hanya bagi pemakai, ini bisa jadi terhadap penghasilan seseorang secara nyata ya. Waduh, itu serem banget. Ngebayanginnya aja itu udah serem ya, jangan sampai kejadian yang seperti ini. Ini menurut pendapat Search Engine Journal ya. Nah,
Ternyata setelah diselidiki juga dari Search Engine Journal ini tidak dapat menemukan changelog. Kalau teman-teman sering menggunakan plugin, tentu tahu changelog ya. Changelog ini catatan perubahan pluginnya. Oke, coba kita cari contohnya. Misalnya Akismet ada nggak ya? Misalnya kita cari gini ya. Akismet changelog. Nah, ini kan. Ini bisa kita temukan changelognya. Nih, apa-apa aja yang berubah. Biasanya satu halaman ya itu ya. Nah, tapi di Search Engine Journal itu tidak dapat menemukan changelognya. Perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak tercatat, teman-teman. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Kok bisa plugin yang udah dipakai banyak orang itu tidak menyertakan changelognya gitu. Dan ini ada pernyataan resmi dari Mediafine, an update to our WordPress plugin Grow Social Pro interfered in some case with output of use SEO metadata. Nah, dia merasakan penyesalan, tetapi ini bahkan sudah berdampak kepada orang banyak ya. Harusnya ini dilakukan tes terlebih dahulu. Seperti itulah kira-kira pendapat dari Search Engine Journal. Oleh karena itu, maka langkah terbaik itu adalah segera mengupdate atau kalau saran saya coba pakai plugin yang lebih baik daripada ini. Kalau kalau ada ya kira-kira. Kalau saya pribadi sih nggak pakai ini ya, pakai dari Code Canyon. Nah, dari peristiwa ini kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik ya? Kalau dari saya sendiri sih, khusus untuk plugin, maka kita harus menyiapkan beberapa SOP kalau kita mau install plugin ya. Pertama, kalau saya ya, teman-teman harus lihat terlebih dahulu ini, kapan terakhir update-nya. Nah, kemudian teman-teman juga lihat berapa banyak yang menginstal. Nah, kalau kapan terakhir kali update-nya itu menyatakan bahwa seaktif apa developernya mengembangkan plugin ini. Nah, kalau update-nya itu sering banget, nah itu dia ya pentingnya changelog. Kalau teman-teman bisa melihat daftar update yang mereka lakukan, itu akan kelihatan. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun cuma sekali, ada yang udah bertahun-tahun nggak diupdate. Nah, itu berbahaya. Oleh karena itu, carilah plugin yang last update-nya itu baru. Kok dapat, malah dicari changelognya. Kemudian, carilah active installation-nya yang gede, yang banyak gitu ya. Misalnya teman-teman cari plugin social share gitu ya. Kalau ini kan contohnya social share. Coba kita cari social share. Oke, nah ini ya. Social share. Nah, ini kelihatan gini ya, plugin ini reviewnya aja udah sampai 4 ribuan. Kalau ini 700-an. Nah, ini bisa bisa teman-teman pertimbangkan untuk memilih. Karena apa? Karena penggunanya udah banyak. Apa efeknya kalau penggunanya banyak? Begitu penggunanya banyak, maka plugin ini banyak yang memperhatikan atau melihat perkembangannya. Artinya kalau kita nggak sadar, ada orang lain yang sadar gitu. Nah, khusus untuk kayak gini kan, sadarnya udah terlambat ya. Udah banyak yang menjadi korban, kemudian baru tersadar. Nah, kalau misalnya penggunanya itu gede, banyak penggunanya, maka dari 5 juta orang ini, mungkin pada hari pertama aja udah ada yang ketahuan. Oh, ini ada masalah nih. Maka pada hari itu juga dapat dilakukan perbaikan. Salah satu nilai positifnya. Nah, kemudian teman-teman juga perhatikan tes up to gitu ya. Dia udah ngetes sampai WordPress versi berapa. Nah, pastikan sudah dites pada versi terbaru agar teman-teman nggak mendapat masalah nantinya. Nah, itu dia ya. Mungkin itu beberapa pelajaran. Oh, satu lagi, teman-teman bisa cek juga siapa developernya. Kalau di sini otomatis. Otomatis ini ini yang ini ya, punyanya founder WordPress. Jadi ini aman. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Nah ini, jadi teman-teman bisa cek gimana. Nah kalau ini kan Mediafine, mungkin bisa teman-teman cek gimana itunya. Tapi yang jelas secara garis besar seperti itu. Nah ini kalau ini hasil ini
pengembangnya WP Dev. Ini udah gede banget bisnisnya ya. Saya juga pernah pakai pluginnya. Jadi bisa dipercaya lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam memilih plugin agar tidak terjadi hal-hal buruk pada website kita. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, teman-teman tolong ingatin ya. Jangan nggak diingetin, nanti makin salah sayanya. Kalau teman-teman ada beda pendapat tentang apa yang saya sampaikan, tolong tulisin di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi. Dan kalau ada usulan atau masukan juga, jangan lupa disampaikan ke saya agar saya bisa melakukan perbaikan. Seperti biasa, buat teman-teman yang pengen belajar internet marketing, digital marketing, bisa langsung ke projasaweb.com/academy. Dan kalau teman-teman udah baca-baca di sana, udah nonton videonya, kemudian masih ada pertanyaan, teman-teman bisa konsultasi digital marketing ke saya langsung lewat email info@projasaweb.com. Di situ kita bisa diskusi banyak lewat email mengenai digital marketing, jasa pembuatan website, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu. Terakhir, kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan hidupin loncengnya. Tapi kalau biasa aja, ya udah nggak apa-apa, nggak di-subscribe juga nggak apa-apa. Tapi kalau bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman supaya lebih banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.